Jadi saat ini kita terus ya melakukan bagaimana kemudian Majapahit di masa lalu ini benar-benar sukses menyatukan seluruh Nusantara, menata masyarakat yang luas, memberikan sebuah pelayanan kepada rakyatnya dalam sebuah keadilan, kemakmuran, dan kejayaan. Dan ini sesuatu yang patut kita cemburu untuknya. Karena apakah saat ini dengan mengaca semakin modern ini kita semakin maju, semakin adil, semakin makmur, ataukah malah sebaliknya? Kenapa Majapahit di masa lalu itu benar-benar sukses dalam menata masyarakat, tidak hanya dalam hal politik kejayaannya, namun juga dalam bidang religi. Termasuk kemudian tinggalan-tinggalan yang sangat monumental yang ada di sekitar gunung ini. Kita berada di lereng Gunung Anjas-Moro, tepatnya di selatan, sekitar 5 kilo dari ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan. Ternyata yang saat ini berubah menjadi persawahan warga ini, atau statusnya saat ini memang kepemilikan pribadi dari sawah-sawah ini, tidak menutup kemungkinan di area seperti ini ada struktur alam yang menumpuk, artinya ada polder-polder. Ini kemudian ada semacam mandapa. Coba kita kita akan menemukan sebuah area yang penuh dengan polder-polder atau batu alam. Dan kemungkinan batu alam ini merupakan struktur dari bangunan di masa kuno. Bapak ini ada batu-batu yang aneh. Dan coba kita teliti apakah di sini mengandung misalnya arca, artefak-artefak penting lainnya. Sakit membawa sakit seperti ular hijau ya saat ini. Nah, ternyata di sini Pak. Nah, kemudian ada ini ada sesuatu jejak pahatan, batu yang dipahat. Jadi kita melangkah memborosok Pak. Langsung dibersihkan aja, dibersihkan aja dari dalam. Dari sini Pak ya. Iya. Jadi kita membersihkan sesuatu, ternyata di sini terlihat semacam ada pinggiran balok-balok batu candi. Nah, balok-balok batu candi yang kemudian apa namanya muncul di permukaan. Setelah hujan ini tanah lumayan terbasahi oleh air hujan sehingga kemudian agak basah, agak mudah. Dan sesuatu bukan isapan jempol. Ada faktanya memang di sini ada semacam artefak penting yang terpendam di dalam tanah. Kemungkinan ini ada batu candi atau arca ya, karena ini ada semacam pahatan-pahatan yang sangat misterius. Jadi di mana ini Pak? Bisa Dalam Mas, iya. dalam Dalam, sekali Pak. nggak bisa, Nggak bisa ini Pak ya? nggak bisa. Gimana ini caranya? Apakah bisa Pak nanti Pak? Iya. Tarik, Pak. Cuman, gimana ini Pak? Ini dalam ya Pak? Iya. Ataukah kemudian ada yang lain ya Pak ya? Ya, ada yang lain. Kemungkinan ada yang lain. Ini Cerita. terlalu dalam. Dan ini teman-teman kita akan bisa melihat ini adalah artefak yang terbalik Pak ya. Iya. Kemungkinan ini bagian bawah. Dan cukup nggak bisa ini kita mengungkilnya teman-teman. Dan ini kemungkinan adalah semacam, bisa jadi ini adalah linggayoni, bisa jadi semacam umpak batu, bisa jadi semacam bagian dari arca, bagian dari bawah ya, atau artefak lainnya. Aduh. Jadi dan kita memang sekali lagi tidak memiliki wewenang untuk melakukan penggalian atau ekskavasi, karena ekskavasi itu biasa dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya ya, BPK, Puspita Kenas, BRIN maupun Balar, Balai Arkeologi. Jadi kita cuma menampakkan bagian dari struktur yang ada di sini. Kemungkinan ada yang lainnya Pak ya. Iya. Kok semak belukar ya, penuh Iya. semak belukar. Nah ini Pak ada Pak. Nah ini benar-benar ini kotak juga. Nah, lewat mana kita Pak ya? Tikus Pak ya? Iya. Oh bisa Pak dari sini Pak. Nah, saya bisa melangkah. Dan teman-teman kita selain di sana kemudian ini ada beberapa artefak-artefak penting seperti ini teman-teman ya. Kita cuma menampakkan, jadi tidak melakukan penggalian, cuma menampakkan dan menunjukkan kalau di sini ada semacam diduga objek cagar budaya. Cuma ini kita menyingkirkan border yang ada di sini. Nah di sini kita ada sesuatu yang berbentuk segi delapan. Nah berbentuk segi delapan. Apakah ini bagian dari bawahnya atau ini bagian dari atasnya ya? Seperti mirip seperti umpak batu sebenarnya, ataukah memang landasan dari arca, semacam asana ya, landasan arca asana atau landasan prasasti, atau kemungkinan di sini dulu ada semacam mandapa untuk menaungi sebuah prasasti, atau untuk menaungi sebuah arca tertentu, atau untuk menaungi lainnya dalam artian magis sakral atau ya, karena ini ada sesuatu yang sangat aneh.
depan ya, karena ini juga memang kemungkinan yang dibutuhkan itu seperti itu. Tapi berat sekali. Kita biarkan saja, kita tandai saja di area ini. Jadi kita berada di persawahan di Desa Ngembat, Kecamatan Bondan, Kabupaten Mojokerto. Nah, di sini memang menurut cerita tutur masyarakat pernah makan jejak bekas ya, bekas perkampungan kuno Majapahit. Tidak hanya kemudian artefak batu ya, artefak batu seperti ini yang ternyata masih sebagian besar terpendam di dalam tanah, yang diduga memang objek diduga objek cagar budaya ya, ODDOCB, diduga objek cagar budaya. Dan karena ini memang terbuat dari batu yang sebagaimana kemudian batu-batu arcah yang ditemukan ya, kemungkinan di tengah di sini ada bangunan suci ya. Kita sampai sana dan ini sangat luar biasa sekali. Artinya di sini memang mungkin sesuai dengan apa yang dituturkan oleh masyarakat desa sini. Ternyata di area yang ditutup oleh dikelilingi oleh sebuah lingkaran seperti bulat sawit ini kemungkinan ada bekas pemukiman atau perkampungan kuno Majapahit yang penuh dengan tinggalan yang diduga objek cagar budaya. Kita tidak berani juga menggalinya, hanya menampakkan sedikit bagian permukaannya. Di area ini mungkin banyak sekali Pak ya. Iya. Mungkin ada yang mungkin sempat digali oleh warga. Ya, coba lihat sana. Nah ini teman-teman. Ya. Nah seperti ini ada batu yang keras. Kami cacar teman-teman. Nah ini salah satunya. Nah kemungkinan tadi memang tidak bisa diambil karena berat teman-teman ya. Karena ini batu yang sangat berat yang kita karena ini adalah segi 8. Ini adalah landasan tiang kayu. Tentunya pada masa lalu tiang kayu atau bambu atau rotan itu lapuk dan hanya tersisa bagian landasan yang terbuat dari batu. Itu sebagai lambang keabadian di masa lalu ya. Dan ini adalah semacam landasan Madapa yang akan itu pada masa lalunya. Selain kemudian potensi kesuburan tanah, Madapa di bawah sana ada Sungai Galuh. Ya. Sungai Galuh. Yang diambil dari cerita yang sangat berkembang sampai Asia Tenggara. Cerita ini Kertapati atau Panji Asmorobangun yang merupakan lambang atau simbol persatuan Jawa atau Nusantara. Diceritakan bahwasanya Pangeran Panji Asmorobangun dari Pangeran Jenggala, ini kemudian dibutuhkan oleh kedua orang tua mereka menikah dengan putri dari Kadiri yang bernama Galuh Candragirana. Tapi kemudian saudara-saudara Galuh Candragirana ini juga jatuh cinta kepada Panji sehingga kemudian mengutuk Galuh Candragirana dengan nikah menjadi bulu rupa sehingga kemudian diusir oleh saudara-saudaranya terlunta-lunta di dalam hutan. Kemudian ketemu seorang nenek tua di dalam hutan tersebut. Nah, seorang nenek tua tersebut kemudian bisa membebaskan kutukan dari Galuh Candragirana sehingga Galuh Candragirana menjadi cantik sedia kala. Kemudian Panji Asmorobangun karena juga jatuh cinta pada Galuh dan merasa dirinya setia gitu ya, itu tidak menikah dan juga ke hutan, berhutan mengembara mencari kekasihnya tersebut sampai kemudian bertemu nenek tersebut dan mengatakan bahwasanya dia adalah Pangeran Panji dan mempertemukan dengan Galuh Candragirana. Kelihatan setting atau latar belakang hutan-hutan yang dimaksud adalah di sekitar hutan-hutan Dusun Ngembat ini ya, karena dekat dengan situs sekitar 5 kilo dari ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan. Sehingga kemudian kisah romantis Panji Asmorobangun dengan Galuh Candragirana kemungkinan memang diabadikan di Sungai Bawah ini. Nah, ini ada lagi nih Pak ya. Bagian di pojok sini kemungkinan ada yang masih tertimbun oleh tanah. Nah, kemungkinan ini Pak. Bukan ya. Kemungkinan ini ya, bukan ya. Karena juga banyak batu boulder di sini. Dan kita tahu di sebelah sini sudah tebing gitu ya. Kemungkinan juga ada semacam di dalam tanah ini ada artefak yang sangat penting yang tersembunyi semacam prasasti atau harta karun yang lainnya. Sebagai pemandangan dan objek murni di bawah sana adalah Sungai Galuh Candragirana, yaitu seorang putri Kadiri yang kemudian bersatu dengan Pangeran Panji Asmorobangun menjadi simbol persatuan bumi Jawa, menjadi simbol persatuan Nusantara, menjadi persatuan dan kesatuan merupakan mahkota dari Nusantara. Semoga bermanfaat teman-teman.